Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya dari Ibu Mar'atut Tahira dari Institut Teknologi B.J. Habibie Parepare dan juga Ibu Afifah Nurul dari Universitas eh, UPN Veteran Jakarta. Ya, jadi eh, mohon izin saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arsan Kumalajaya. Saya dari kampus Politeknik Negeri Samarinda eh, sebagai peserta Latsar CPNS Angkatan 4 tahun 2024 dengan nomor daftar hadir NDH 3. Baik, pada kesempatan ini eh, kita akan melakukan benchmarking terkait rencana pembelajaran semester atau RPS pada masing-masing dari kampus khususnya di prodi masing-masing. Namun sebelum itu, sebelum saya ingin menyampaikan terkait materi RPS, nanti saya akan sharing terlebih dahulu dari materi RPS yang ada di Politeknik Negeri Samarinda. Mohon izin ya, saya sharing. Baik, apakah sudah kelihatan di layar? Sudah kelihatan. Oke, mohon maaf. Ini adalah contoh RPS dari Politeknik Negeri Samarinda terkait, mohon maaf, terkait rencana pembelajaran semester di kampus Politeknik Negeri Samarinda. Jadi di sini ada beberapa standar dan masih menggunakan kurikulum, dan ini saya ambil dari dosen keahlian jaringan komputer yang ada di Prodi Teknologi Rekayasa Komputer. Jadi di sini pembahasan yang ada di RPS mulai dari mata kuliah, kode mata kuliah, semester, SKS, dosen pengampu, deskripsi mata kuliah, CPMK, hingga kemampuan akhir yang diharapkan, ditambah dengan rincian dari bahan kajiannya atau capaian pembelajaran mata kuliahnya tersebut. Nah, mungkin terkait dari RPS yang ada di Politeknik Negeri Samarinda, saya harapkan agar dari ada masukan dan informasi yang bisa kami dapatkan untuk menjadi pengembangan dari RPS yang telah kami susun khususnya di Politeknik Negeri Samarinda. Nah, baik, mungkin itu saja sekilas terkait dari RPS Politeknik Negeri Samarinda. Eh, saya mohon izin mungkin memberikan kesempatan kepada Ibu Mar'atut Tahirah yang ada di Institut Teknologi B.J. Habibie Parepare untuk memaparkan materi dari RPS-nya. Oh iya, di sini juga sudah masuk, mohon maaf, saya potong. Di sini sudah masuk Bapak Muhammad Rafli Rashid dari kampus Universitas Sulawesi Barat. Nah, mungkin nanti bisa saya kasih kesempatan untuk memaparkan materi, mohon maaf, untuk memberikan masukan terkait RPS, rencana pembelajaran semester yang insya Allah nanti akan kami buat khususnya di Politeknik Negeri Samarinda. Namun sebelum itu saya eh, menyerahkan kepada Ibu Maratu Tahirah di ITH Parepare untuk menyampaikan informasi terkait RPS yang telah disusun. Baik, terima kasih. Eh, Baik, terima kasih.
Bapak Arsan Kumalajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, saya share screen terkait bagaimana RPS yang ada di Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie. Di sini kami salah satu RPS yang ada di program studi Sistem Informasi. Eh, izin Bapak Ibu, apakah sudah tampil di layar masing-masing? Baik, Bu Artu Tahira sudah kelihatan di layarnya. Oke, jadi Bapak Arsan Kumalajaya tadi sudah memaparkan dan mempresentasikan bagaimana RPS yang ada di kampus masing-masing. Nah, ini izin kami saya memperlihatkan mempresentasikan bagaimana rencana pembelajaran semester di Institut Teknologi B.J. Habibie. Nah, di sini untuk yang pertama poin-poin utama adalah ada identitas mata kuliah. Nah, identitas mata kuliah ini ada nama mata kuliah, kode mata kuliah, rumpun mata kuliah, dan bobot SKS-nya. Apakah bobot untuk praktikum di sini dan ada bobot untuk teori. Kemudian ada semester dan direvisi. Jadi ini adalah revisi kedua kami untuk mata kuliah pengantar pemrograman ini. Nah, selanjutnya di sini yang paling penting adalah ada deskripsi mata kuliah dan bahan kajian. Nah, bahan kajian ini ada di dalam kurikulum kami ya, tentunya Bapak Arsan Kumalajaya. Bahan kajian kami di sini sesuai dengan CPL dan eh, visi misi dari program studi kami yang kami turunkan menjadi bahan kajian. Kemudian ada capaian pembelajaran lulusan. Nah, capaian pembelajaran lulusan di sini sesuai dengan profil program studi kami di sistem informasi. Kemudian ada CPMK yang diturunkan dari CPL. Misalnya CPL 03 di sini mampu memahami konsep sasaran organisasi. Nah, yang paling penting juga di sini adalah bobot untuk penilaiannya. Jadi di RPS kami sudah dilengkapi dengan penilaian untuk bobot per pertemuan atau per sub CPMK yang ada di Institut B.J. Habibie untuk setiap sub CPMK-nya. Di sini ada pustaka utama dan pustaka pendukung. Selanjutnya adalah bagaimana deskripsi dari sub CPMK yang diturunkan dari CPMK tadi, mulai dari bagaimana penilaiannya, bentuk asesmennya, materinya, metodenya, dan berapa bobot yang ada dalam sub CPMK tersebut. Kemudian di sini ada eh, sama ya, Pak. Di sini ada 16 pertemuan dengan 14 kali pertemuan teori dan 2 kali untuk UTS dan UAS-nya. Mungkin seperti itu, Pak. Bagaimana RPS dari kami dan khususnya di prodi kami di Sistem Informasi untuk mata kuliah pengantar pemrograman. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya Ibu Maratu Tahira. Eh, itulah tadi pemaparan materi dari Ibu Maratu Tahira terkait RPS untuk mata kuliah pengantar pemrograman. Jadi ada beberapa komponennya terkait dari RPS tersebut. Mungkin mohon maaf Bu Mar atau Taira bisa di stop screen. Izin saya stop share ya. Oke, baik. Selanjutnya tadi ada beberapa masukan dari Ibu Marata Tahira dan kami sudah mencatat apa-apa saja yang perlu kami tambahkan. Nanti akan kami diskusikan lagi lebih lanjut jikalau ada mungkin komponen dari RPS yang belum kami pahami. Selanjutnya kita beralih ke UPN Veteran Jakarta. Di Fakultas Ilmu Komputer ada Ibu Afifah Nurul, eh, mungkin bisa memberikan pemaparan terkait RPS yang ada dari UPN Veteran Jakarta. Baik, saya persilahkan.
Terima kasih Bapak Arfan, izin share screen Bapak Ibu. Jadi kalau di kampus kami sendiri, pengisian RPS itu sudah by system. Jadi ketika semester baru dimulai, di sini akan muncul mata kuliah yang diampu oleh dosen tersebut. Nah, jadi kita mengisinya itu per tim teaching. Contohnya di sini kuliah praktikum dasar pemrograman. Nanti ini diisi tim dosen koordinator dan tim penyusunnya ini sudah ada dari sananya. Ini biasanya diisi oleh korprodi atau sekretaris prodi. Kemudian untuk dosennya sendiri kita tinggal mengisi deskripsi dari mata kuliah tersebut dan pokok bahasan apa saja yang akan dibahas. Kemudian uh, pustakanya. Untuk pustaka di sini wajib menggunakan buku terbaru. Kemudian juga wajib menambahkan pustaka pendukung berupa hasil penelitian atau pengabdian masyarakat yang nantinya akan dibahas pada saat mata kuliah. Nah, kemudian di sini ada daftar CPMK. Ini daftar CPMK ini sudah disediakan oleh Korprodi, jadi kita tinggal melihat mana dari daftar CPMK tersebut yang sesuai dengan mata kuliah kita. Selain itu, di sini juga ada sub CPMK. Nah, karena ini sudah kurikulum OBE, Bapak Ibu, maka sub CPMK ini adalah outcome dari setiap pertemuan. Contoh untuk pertemuan pertama, outcome-nya adalah mahasiswa dapat mengenali struktur dasar program C dan memahami penggunaan IDE dan compiler. Setelah itu, kita juga akan memapping CPMK dan sub CPMK-nya di bagian ini. Setelah itu kita juga akan mengisi bobot untuk masing-masing. Jadi contoh misalnya CPMK 1 yang terhubung dengan CPLS 1 itu bobotnya berapa? Seperti itu. Nah, CPL ini sendiri ini dari prodi. Ini sudah ditentukan dari prodi. Jadi untuk khusus untuk CPL ini tidak diisi oleh korprodi, koordinator program, koordinator mata kuliah ataupun dosennya, tapi sudah ditentukan oleh prodinya. Cuma biasanya prodinya juga menentukan dosennya dulu. Uh, untuk bagian sikap ini cocoknya di mata kuliah marketing besar perencanaan itu yang saja. Kemudian harus juga diisi untuk rencana evaluasi. Kalau di kami itu ada penilaian keaktifan, tugas dan kuis, UTS UAS, dan penilaian hasil proyek kalau mata kuliahnya berbasis proyek. Kalau berbasis case base, maka di sini penilaian hasil case base. Itu. Nah, di kami sendiri kehadiran itu tidak masuk, tapi kalau kehadirannya kurang dari 80%, maka nilainya tidak bisa keluar meskipun hasil evaluasi ini sebenarnya nilainya adalah 100. Memang tidak masuk di sini, tapi kalau kurang dari 80%, yaitu minimal 12 kali kehadiran, itu nilainya nggak bisa keluar. Kemudian ini rencana pembelajarannya, ini sudah lengkap dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-16. Jadi sudah lengkap indikator penilaiannya apa, metodenya seperti apa, di pertemuan berapa saja kita akan ngasih tugas, pertemuan berapa saja kita akan ngasih kuis, itu sudah tertera di RPS. Jadi tidak yang semuanya dosen bahwa ya, saya lagi mau ngasih tugas, dikasih tugas enggak. Kita harus mengikuti RPS-nya. Kalau di RPS-nya ada kata tugas, maka kita wajib ngasih tugas. Karena ini semua sudah terhitung bobotnya nih. Contoh tugas 1%, tugas 1%, di mana total dari semuanya adalah 100%. Selanjutnya untuk finalisasi, ini ada dua. Jadi pertama itu kita harus mengajukan review. Yang pertama direview oleh Korprodi. Setelah direview Korprodi, selanjutnya akan direview oleh Wakil Dekan 1 dan Akademik. Kalau sudah sesuai, maka barulah RPS-nya bisa kita download. Nah, hasil dari RPS tadi itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi ini by system sudah hasilnya adalah seperti ini dalam bentuk dokumen. Jadi sudah lengkap dengan tanda tangan digitalnya, disusun oleh siapa, diperiksa oleh siapa. Di sini sudah lengkap, tanggalnya juga sudah otomatis. Ini ada visi misi. Bagian ini juga rumpun MK segala macam itu biasanya yang mengisi adalah sekretaris jurusan. So far sih hampir mirip ya dengan RPS-nya Bu Ira dari ITBH. Kita juga ada bahan kajiannya.
lengkap mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir. Cuma untuk ITS dan LAS kita nggak masukin di sini. Mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Ibu Afifah Nurul dari Universitas Pembangunan Veteran Jakarta. Jadi sangat menarik ya, sangat lebih terstruktur, lebih rapi, dan salah satu kelemahan dari RPS yang ada dari Politeknik Negeri Samarinda ini masih menggunakan kurikulum yang lama dan juga eh, masih belum rapi proses penyusunan RPS-nya. Jadi insya Allah nanti dari pemaparan eh, Ibu Maratu Tahirah dan juga pemaparan dari Ibu Afifah Nurul dan insya Allah nanti oleh Pak Muhammad Rafli Rashid bisa membantu dari sisi kelemahan yang ada di Politeknik Negeri Samarinda. Baik, selanjutnya mungkin ada masukan dari Bapak Muhammad Rafli Rashid terkait dari RPS yang ada dari Universitas Sulawesi Barat. Mungkin saya Oke, baik. persilahkan. Ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Arsan ya dari Politeknik Negeri Samarinda. Terima kasih juga untuk Ibu Marita, Ibu Ira ya, sama Bu Iva. Jadi sangat menarik memang. Tapi ini ya, kalau sejauh sejauh kami dalam pengembangan RPS itu akhir-akhir ini tuh ada apa ya, RPS berbasis OBE. Nah, itu kalau kami sebenarnya kemarin itu edukasinya untuk teman-teman dosen itu untuk mengembangkan RPS itu sudah berbasis outcome based education sebenarnya. Jadi kalau saya lihat tadi punyanya sudah sangat benar, apalagi yang kalau dari veteran ya sudah berbasis sistem semuanya. Itu jadi nilai tambah. Kami di Unsur Baru belum ada seperti itu. Mungkin bisa juga jadi masukan. Jadi untuk kami masih manual. Tapi kemarin ada ini pelatihan tentang pembuatan RPS. Itu saya tangkapnya kemarin itu ya memang apalagi kita di bagian teknologi informasi itu harusnya memang sudah berbasis OBE. Jadi basisnya sebenarnya sudah outcome apa yang mereka bisa lakukan seperti itu. Apa yang bisa mereka lakukan ketika mereka belajar atau mengampu satu mata kuliah begitu. Mungkin itu saja saya tambahannya. Kurang lebih seperti itu, tapi salut sudah sejauh ini sih bagus sekali RPS-nya semua ini. Kami mungkin juga akan bisa sharing juga. Saya pribadi ini sangat berharap bisa sharing, tapi berhubung tempatnya juga kami masih ini, jadi saya hanya bisa mengomentari. Mungkin itu saja Pak Arsan, terima kasih banyak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian informasinya Pak Muhammad Rafli Rashid. Jadi sekedar informasi, kami di Politeknik Negeri Samarinda ini masih menggunakan kurikulum lama, dan untuk sasaran dari program studi kami itu diharapkan kalau bisa nanti menyusun dan mengikuti dari kurikulum terbaru Merdeka Belajar Kampus Merdeka, khususnya yang berbasis OBE. Dan juga kebetulan untuk mata kuliah yang saya ampu ini adalah mata kuliah administrator jaringan dan menjadi mata kuliah salah satu kompetensi utama dari lulusan program studi teknologi rekayasa komputer. Jadi sedikit informasi, di prodi teknologi rekayasa komputer ini lulusannya selain lulusan network administrator di basis jaringan, kami juga lulusan di bidang hardware, perangkat keras, jadi Internet of Things, dan juga di sistem operasinya berbasis software. Dan juga hanya saja karena kami pendidikan vokasi dan dosen-dosen di prodi ini juga masih sangat sedikit, dan untuk mengurus administrasi dari RPS itu belum terlalu fokus. Akhirnya karena berfokus kepada pendidikan dan pengajaran, dan sehingga urusan administrasi khususnya rencana pembelajaran semester itu hingga sampai saat ini belum diproses. Dan prodi ini juga masih termasuk prodi baru karena didirikan sejak tahun 2019,
dan Kaprodinya semenjak mulai mengadakan program tersebut untuk memperbaiki administrasi khususnya di rencana pembelajaran semester sempat tergantikan dikarenakan Kaprodinya melanjutkan studi pendidikan S3. Jadi dialihkan lagi kepada Kaprodi yang baru sehingga proses pengadministrasian RPS ini sempat terputus. Sehingga oleh karena itu saya mengangkat judul ini untuk pengembangan rencana pembelajaran semester mengikuti kurikulum terbaru nasional MBKM dan juga mengikuti kurikulum internasional yang berbasis Cisco. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya Bapak Ibu, Ibu Iva dari kampus UPN Veteran Jakarta, Ibu Ira dari kampus ITH Parepare, dan juga Bapak Muhammad Rafli Rashid dari kampus Universitas Sulawesi Barat atas kegiatan benchmarking rencana pembelajaran semester. Semoga apa yang telah disampaikan ini menjadi informasi baru bagi kami di Politeknik Negeri Samarinda dan juga menjadi langkah awal untuk mengikuti RPS yang telah terstruktur seperti yang dimiliki oleh Bapak Ibu semua dan juga menjadi pedoman kita dan jadi pembelajaran sama-sama untuk penyusunan rencana pembelajaran semester. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan juga saya mengucapkan kembali terima kasih banyak atas kesempatannya. Walaupun saya tahu mungkin mungkin semua punya kesibukan ya terkait pendidikan dan pengajarannya, tridharmanya khususnya, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi mungkin bisa saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.